Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Siapa itu? Kayaknya kenal suaranya ya. Boleh. Boleh. Teman-teman sambil menunggu Pada diem baik. Sariawan ya. Lagi puasa, Bang. Perasaan udah lewat. No, Bang Andi, no.
Pak Yakub. Mas Iwan, apa kabar Mas Iwan? Baik, Mas. Apa kabar juga? Gimana, data lancar? Data lancar, data. Gimana? Gimana? Data lancar. Enggak. Ya? Dibagi tasnya di mana? Di situ bentar. Apa? Belum. Bapaknya baru muncul. Bapaknya baru datang tuh. Ngopi dulu, ngopi. Di sini. Jangan cuma COVID doang, agak ini sedikit hal yang muncul, presidennya muncul. Ya, yang bahan-bahannya ya asli aja. Selisih kuat. Oh, usah. Itu bisa. Enggak, terkomputer. Tentang presidensi, banyak. Harusnya di belas. Dia selalu mengalami kesulitan pada saat mengirim laporan ke GF. Karena sulitnya harus konsoling susah. Ini bunyinya apa gitu. Ya, jadi menghubungkan pas, aduh ini kesempatan saya. Kita semua belajar kok. Dulu awal-awal muncul barang atau di bulan Desember. Sekarang itu udah nggak muncul, tapi masih berbunyi. Ya, jadi kalau masing-masing ya saya tahu kenapa terjadi selisih. Ya. ORC dari budget sekian juta, transaksinya sekian. Kenapa kok terjadi? Ya. Mungkin terjadi efisiensi. Efisiensinya kenapa? Ya kalau ada cost sharing, jujur. Ada cost sharing dari budget ini, sehingga bisa tercapai efisiensi. Kalau ORC kan kalau ada cost sharing, budget lain, jadi berkurang atau tidak? Ya kan? Ya, jangan cuma pakai efisiensi. Ada cost sharing dari ya. Gimana cara mencari tahu ubahnya? Kita lihat budget itu dibikin untuk mencapai target, betul atau tidak? Halo, ya, target itu tidak tercapai. Contoh simpel, tadi 5 aktivitas. Budget itu dibuat untuk mencapai 5 aktivitas, ya kan? Kalau tapi kalau tercapai, duitnya sisa, namanya efisiensi. Tercapai, 5, duitnya sisa, namanya efisiensi. Tapi kalau jumlah pesertanya berkurang, bukan efisiensi. Walaupun 5 aktivitas, tapi pesertanya, misalnya 20 kali 5 kan 100. Soalnya Bang Daniel apa sih? Lima tercapai, 80 dari 100. Jadi si mereka tahu bahwa budgetnya bisa gara-gara pesertanya tidak tercapai. Nanti kita tambah lagi next step. Sebenarnya tujuan orang-orang itu dilatih apa sih? Itu outcome atau result atau hasil akhir end product. Itu lebih susah lagi. Kita yang gampang dulu. Ya. Kan tujuan itu dari
tujuan utama dan tujuan yang cuma namanya di tempat lain ada yang namanya outcome, ya kan? Ada yang every itu agak susah, itu agak susah. Ya, jadi ngisi Alphardo BL itu nggak bisa orang keuangan. Kan dari dulu udah dibilang. Tapi teman-teman termasuk itu urusannya orang keuangan dan bukan dulu doang banyak. Itu namanya kalau urusan orang keuangan mengenai varian. Budget dengan kali Alphard. Orang keuangan sudah tahu berapa menjadi selisih. Kecuali kecuali gaji, tahu tidak? Tapi kalau aktivitas yang tahu, orang program, koordinator, halo, ya, usahakan semaksimal mungkin agar masalahnya kenapa tidak terdapat. Gunanya adalah untuk mitigasi risiko ke depannya jangan sampai terjadi lagi. Contoh simpelnya deh, kita pusing. Kalau cuma dikasih orang ya sebut pusingnya doang. Padahal mungkin halo, kalau orang sakit ya akalnya pada itu. Karena hampir semua sakit munculnya pusing kan? Kata dokter bukan kata saya. Ya, niat kita pusing. Niat saya dicuekin pusing. Akalnya beda-beda. Jadi akalnya yang dilihat. Kita terus berusaha. Nah, begitu cara membuat Alphard itu menjadi sementara program bikin keuangan itu sih ya nanti akan dilakukan tapi belajar dulu mana yang program mana yang keuangan nanti dilakukan karena PR itu setiap bulan transportasi BPJS LP masuk beragam masuk BPJS masuk angkatnya laporan kemudian bikin ya. Nah, kalau sudah bikin yang 6 bulanan itu, orang itu kering, saya, ya. Aduh, ini ngomongnya nggak nyambung. Ngomongnya nggak nyambung. Udah. Kita pakai program ini, program nanyain teman-teman lagi. Tapi depan kita akan lebih baik. Tahu datanya yang sensitif. Dulu saya sering belajar yang namanya efisiensi. Efisiensi itu rasio antara biaya dengan input dengan output. Input dengan output. Inputnya itu biayanya, outputnya itu tujuannya. Jadi kalau tujuannya buat 20 orang, biayanya masing-masing 10.000. Ya, 20 orang, 10. Kalau misalnya kan 200.000, halo, kalau pesertanya 15, biayanya 10. Kan 50.000. Tapi aktivitas berapa? Tapi orangnya berapa? Untuk 5. Berarti kan totalnya 20.000. Budgetnya realisasinya 250. Betul atau tidak? Selisih 50. Itu bukan efisiensi. Karena ada 5 orang nggak ikut. Itu efisiensi. Tapi kalau 20 orang itu ikut, 200, realisasinya 190, 10.000 itu efisiensi. 20 orang, budgetnya 10.000. Realisasinya nggak sampai, betul atau tidak? Makanya total 190. Budgetnya budget 200. Ya. Kalau
Kalau yang lebih benar lagi, misalnya naik pesawat budgetnya 100 juta. Realisasinya 100, ya. Tapi sama-sama naik pesawat, itu namanya efisiensi. Tapi kalau budgetnya pesawat, naiknya kereta, nah itu udah bukan efisiensi. Ya, budgetnya bakal bintang 5, ya 1 kamar mungkin 2 juta setengah, dipakai ngirit-ngirit jadi yang 1 juta yang bintang 4. Itu bukan efisiensi karena kualitasnya sudah berbeda. Nah, itu yang advance kayak gitu, yang advance. Ya, tapi yang belum advance belum yang efisiensi. Mungkin hal-hal jadi bintang 4. Yang 145 itu apa? Yang 1 dianggap 45 TNI, beda dong, tidak 54 kan bilangnya. Beda. Ya, itu yang sudah, tapi yang gampang-gampang ya udah susah ukurnya. Ya, tapi kalau jumlah pesertanya berbeda, aktivitas terlaksana itu ada efisien. Itu ada kondisi pesertanya berbeda. Ya. Pertanyaan. Mudah-mudahan kita jadi better dalam mengisi. Ya. Dan akan masalah semakin spesifik, semakin mudah melakukan mitigasi. Ingat teman-teman, yang teman-teman tulis itu bukan buat teman-teman sendiri, buat tim Q, buat tim PR. Iya, teman-teman ada ditulis kamu, tapi kan usernya itu kan tim. Teman-teman di pihak teman di tim EU. Usernya kan security yang membaca, dia halo, ditulis, jangan di sini, kan gue udah tahu, udah tulisannya begini, yang baru bisa. Usernya siapa? Usernya banyak. Sudah clear, jelas, pertanyaan. Yes. Ya, kalau itu budget dan realisasi, Pak. Tapi kalau kemudian dari budget tersebut realisasinya lebih dari budget, kan tetap akan dianalisis, diberikan penjelasan juga, Pak. Terima kasih, Ria. Bagaimana kalau realisasi lebih dari budget? Ya, harus juga dijelaskan kenapa terjadi kelebihan. In general, mau di swasta, mau di kampus, mau di mana-mana, biasanya kita pakai 5% atas. Jadi kalau di atas 105 itu nggak bagus. In general ya, 105 itu ya masih dalam toleransi yang atas 105 bagus. Kalau di bawah 95 itu in general. Yang dimaksud dengan itu adalah sebenarnya yang tadi contoh ya 10 kali ya. Tapi kalau pesertanya berbeda ya kita nggak bisa bilang 95%. Kalau pesertanya yang di 20 dan 15 udah berbeda ya. Tapi intinya dari dia adalah kalau dia di atas tetap harus dijelaskan kenapa itu terjadi. Budgetnya pakai asumsi ya. Begitu terjadi sesuatu tiket pesawat hotelnya naik atau sebaliknya turun, ya kan? Daripada tujuan tidak tercapai, aktivitas tidak terlaksana, ya kan tetap harus mencapai target atau tujuan programnya atau tidak? Ya, prosedur permintaannya bisa lebih atau berapa? Ada, saya sudah bilang berkali-kali ke depan kita akan bicara target program, kualitas program. Makanya teman-teman keuangan dulu digenjot supaya tidak ada masalah di supporting activities. Tidak ada masalah di supporting activities. Ya. Makanya teman-teman dari LPBDO di atas pengembangnya dari koordinator EU. Biar koordinator EU concern terhadap orang-orang keuangan termasuk supporting activities.
Nggak ada masalah di situ, kita bisa konsentrasi ke program. Bagaimana mencapai target dan meningkatkan kualitas program. Bukan doang, tapi kualitas. Itu fiturnya kita. Ambil organisasi diberesin, editorial diberesin. Itu harus ada di semua koordinator IU, karena itu visi. Karena itu bisa, kuat kita. Jangan manapun cuma satu di Indonesia, di dunia, masuk ke Indonesia cuma satu dalam bidang HIV, kita yang harus berusaha. Karena kita kuat. Ya, kalau lemah ya, kalau bersaing, kita persaingan, atau tidak? Yang punya GP begitu-begitu, yang keluar dulu, kan bisa di depan. Kita promosi, dulu jago banget, kan nggak senang, sekarang, ini kami. Dulu bukan sekarang udah tua, udah kayak Rosi, udah ada. Siapa yang pernah rela? Jangan berarti mati itu kopi nggak kita aku nggak marahin apa marahin aja, marahin itu marahin kutu marahin aja. Ya, ada. Siapa yang pernah? Ingat yang saya bilang, itu memang Bali ini sudah nanam puluhan tahun atau belasan puluhan kalau ini itu dia. Ya, kita menikmati hasilnya sebagian kedua orang dari tanaman itu. Oh udah berbuah ya sekarang itu juga menikmati, juga harus nanam untuk teman-teman berikut yang muda-muda. Halo. Karena kebaikan, kebenaran. Buat siapa? Buat generasi berikut. Yang belum, yang boleh selfish, egois. Mari, mana? Panju, ya. Ya. Jadi mau di atas, mau di bawah, harus dijelaskan. Bukan ada kritik dijelaskan. Jelasinnya mulai dari yang paling signifikan, permasalahan yang paling signifikan. Yang kecil-kecil belakangan. Jadi kalau waktunya habis, kayak ujiannya kalau waktunya habis, yang kecil-kecil nggak usah. Yang penting yang kecil-kecilnya dapat. Jadi ya kalau mau bicara UGM, itu kan grouping. Grouping. Misalnya human resource. Misalnya PCS. PCS itu PCS. Itu kan biasanya banyak. Betul atau tidak? Kalau suruh detail satu-satu, jadi satu pilih dulu. Yang signifikan dipilih pada enggak signifikan. Ya. Jadi yang banyak juga. Mudah-mudahan clear. Ada lagi pertanyaan komentar. Lalu kalau ada, saya berikan ke Mbak Yuni. Saya harus ke atas ke bawah, karena kalau nggak salah di bawah juga ada 4. Ya, jadi saya memutar sementara. Ya. Jadi ke depan Canva udah harus berbeda. Karena dari segi programnya yang manfaatnya, makanya ada aktivitas ada jumlah peserta gitu. Jadi teman-teman harus tahu BL ini aktivitasnya berapa, pesertanya berapa, itu harus tahu. Yang lebih canggih lagi, yang lebih advance, saya kasih tahu. Dia harus tahu per persen. Acara begitu, saya selalu bikin report per persen. Per persen berapa? Tiba-tiba dia akan kelihatan. Yang dimaksud dengan 40% adalah total biaya dibagi peserta. Dibagi peserta. Jadi kalau kayak saya, Krisna, Mbak Yuni, Budi, itu tidak termasuk peserta. Semakin penggembiranya banyak, biayanya semakin tinggi. Benar atau tidak?
kalau kemungkinannya banyak gitu. Ya, ini apaan ya? Kos proporsinya tinggi amat. Itu Pak Pri pengembirannya banyak. Kenapa? Yang bisnis nggak diajak. Jadi bisa nggak usah diajak untuk berusaha. Mungkin. Ya. Kan Bapak ini jauh lebih pagi. Karena penggembira tidak ikut dalam kategori persentasenya ya mana? IU sama S. Semakin banyak penggembira, biaya semakin tinggi. Cost per persen semakin tinggi, semakin tidak efisien. Jadi yang dilihat cost per persen, tapi itu advice. Ya, asal tahu, yang penting asal tahu ke depannya arahnya ke sana. Oke? Lalu, ingat yang saya jelaskan di sini adalah kewajiban kita untuk jelasin teman-teman di IU. Jadi jangan cuek. Yang saya jelasin, yang dijelasin Mbak Yuni, yang dijelasin teman-teman di sini harus ditularkan ke teman-teman di IU-nya masing-masing. Jadi kalau cuma masuk gini-gini, yang penting gua tahu, enggak. Harus nanam, masih tahu teman-temannya di daerah, di timnya masing-masing. Itu namanya nanam kebaikan. Ya. Wahyu, Rif, Farid, Putra. Apa artinya begini? Rif, Tani. Ya. Terima kasih, Mbak Yun. Oh, gini baju teman-teman. Bisa baju teman. Selamat pagi teman-teman. Ya, pembukanya dengan Pak Ari sangat bersemangat. Ya, semoga sampai malam kita masih semangat ya. Nah, untuk materi hari ini saya membawakan terkait dengan dashboard NP. Nah, dashboard NP ini sangat detail sekali analisis NP. Jadi teman-teman adalah NP yang diharapkan untuk fokus pada materi ini karena ini terkait dengan terus ya terkait dengan analisa NP-nya. Nah ini nanti kan NP itu banyak indikatornya. Jadi teman-teman masih putus-putus juga. Oh siap. Padahal udah pakai macam-macam masih putus-putus ya. Datang aja. Suaranya mereka. Ya. Jelas coba. Coba ya. Oh, Jelas ya? jelas nggak? Halo. Halo. Jelas di sini. Eko. Halo, cek. Di mana ya? Speakernya di mana sih? Gue pindah kemana nih? Kayak punya lo matiin ya, gue pakai headset. Halo, jelas teman-teman. Ini nih. Halo, jelas. Sudah jelas teman-teman. Saya megang mic sama megang headset. Oh, masih belum jelas juga. Bingung saya. Jauh Mas suaranya. Jauh. Masih putus-putus. Oh ya. Gak kedengeran Mas Asep. Ya, putus-putus, Kang. Putus-putus. Ya. Halo, jelas dong. Belum. Halo. Jelas? Oke, sip. Jelas, jelas, Jelas. Sip. Jelas. Oke, Jelas. saya ganti audio. Gambarnya. Gambarnya.
Oke. San, tawanya jangan kayak malam. Enggak, Mas. Oke, untuk hari ini terkait dengan dashboard MP, teman-teman harap memperhatikan bagaimana cara menyajikan data MP ini. Nah, waktu itu saya sudah punya rencana terkait dengan capacity untuk menyajikan data MP. Nah, baru hari ini saya bisa ada waktu karena sudah mempersiapkan dashboard MP-nya. Gitu. Waktu itu saya mau di sebelum Lebaran rencananya. Tapi dikarenakan kendala jadinya kita hari ini pas pertemuan PRIU. Oke. Ya, kita sedang mempersiapkan layarnya dulu ya, teman-teman. Ini aja. Saya biar pakai meja. Isinya meja. Atau pakai bangku, Mas? Kayak bangku kayaknya deh. Soalnya tinggi banget itu. Iya. Pakai bangku tes nih. Itunya nggak panas, Mas. Ini. Kalau kita nggak usah pakai, kita pakai Zoom aja gitu. Semuanya pakai Zoom. Iya, semua pakai Zoom daripada lama nunggunya kita pakai Zoom aja. Masuk, belum? Oke. Yang salah, Bro. Udah, itu aja sih. Oke. Teman-teman, sudah jelas ya suaranya ya, dan oke. Ini merupakan template dashboard MP, di mana butuh Zoom. Terus maunya gimana? Nggak apa-apa, kita nyimak aja. Tapi coba masuk live Zoom juga. Yang nggak ini. Kita kan ikut di sini kan? Betul, harusnya sih. Iya, kan? Halo. Ya. Oke. Jelas semuanya semua ya? Oke. Gue capek banget megang ini ya. Tuh kantongin. Oh iya pakai itu. Tiang. Stay. Pakai stay. Selama 3 jam gue megangin mic. Wah. Kayak Asep Kiramo.
Dikit sini. Ayo Oh. sana. Gitu. Udahlah, udahlah. Terlalu banyak. Halo, ya kita main piano. Keren nih asli. Saya buka videonya kalau teman-teman mau lihat. Inilah saya. Oh, sudah buka kan? Keren bro. Mantap. Oke. Wih. Hai, komen aja Wiwi ya. Oke, gini ceritanya teman-teman. Jadi, dikarenakan kita membutuhkan analisa terkait MP, dan MP sekarang ini ada targetnya, jadi teman-teman Monep diharapkan bisa menganalisa MP tersebut. Nah, tools yang kita berikan terkait MP ini cukup untuk membuat teman-teman menjadi tahu bahwa apa yang kita butuhkan itu tersedia di sini. Jika suaranya echo, jika ada teman-teman masih merasa ada yang kurang terkait analisa ini, silahkan saja hubungi saya atau terkait analisanya kurang ini atau inilah beda ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa respon aja, komen aja nanti ya. Setelah materi ini kita berikan ya, saya berikan. Oke, pertama yang kita butuhkan terkait enaknya buka laptop biar dia tahu juga. Karena kan nggak selamanya Monep itu tahu sendiri lah. Ya. Iya, karena kan banyak Monep yang perempuan takutnya ada cuti melahirkan, cuti haid, ya kan? Ya saya. Anda cuti haid kah? Oke. Sudah teman-teman koordinator membuka laptopnya? Ya oke lah, nanti lanjut ya koordinator IU. Pokoknya intinya buka laptop dan buka template dashboardnya. Yang kita butuhkan datanya ini, pertama kita butuhkan raw assessment. Raw assessment itu dari mulai sampai sekarang kita download. Ya, pertama itu raw assessment. Lalu kedua, kekerasan klien, laporan kegiatan MP. Ya, laporan kegiatan MP ini yang kita download itu, yang kita ekspor dari SIS, itu hanya di semester yang kita butuhkan untuk analisa. Yang ketiga, raw rujukan MP. Nah, rujukan MP itu kita ambil sama seperti laporan kegiatan MP, ya, yang semester yang berjalan saja, yang untuk dianalisa. Selanjutnya, yang keempat, kita membutuhkan raw dukungan ODA. Kenapa raw dukungan ODA? Karena kita akan membandingkan. Nantinya raw dukungan ODA itu kita mencari inisiasi, lalu membandingkan dengan rujukan MP yang hasilnya positif disandingkan dengan inisiasi raw dukungan ODA. Oke. Lalu kita ekspor target. Ya, targetnya teman-teman sudah ada kan draft target yang sudah berjalan. Lalu kita download. Halo, kenapa Kup? Sudah ada, Kang. Oke. Lalu kita download petugas dari SIS online. Ya. Terus lalu kita download satu lagi data layanan yang ada di master layanan. Oke. Saya contohkan ya yang ambil-ambilnya. Contohnya SG Lampung yang kecil aja. Nah,
Yang tadi kita butuhkan itu data layanan ada di master data. Oke. Lalu dukungan ODA, raw dukungan yang kita akan membandingkan hasil target positif, hasil dari positifnya rujukan MP. Nanti kita cari inisiasi raw dukungan yang ada di laporan dukungan harian PS. Lalu selanjutnya kita ambil data asesmen. Ya, asesmen ini kita tariknya dari awal MP sampai sekarang. Ya. Lalu kita tarik raw kegiatan, harian kegiatan laporan MP. Kita ambil periode semester berjalan. Lalu kita tarik rujukan MP-nya, ya. Ini sama dengan raw kegiatan laporan harian kegiatan. Jadi semester yang berjalan juga periodenya kita tarik. Setelah itu kita tarik petugas, ya. Yang tadi kita butuhkan petugas nama PS-nya. Lalu kita tarik yang kita copy paste target, ya. Target kan saya pernah memberikan target ke teman-teman. Nah, silakan untuk di copy paste ke template-nya. Jika teman-teman membuat dashboard-nya terkait laporan harian PS, kinerja PS, pasti akan mengerti terkait dengan MP ini. Karena hampir sama polanya. Ya. Tetapi hanya perbedaannya dia kalau kinerja PS-nya. Kinerja PS MP itu dia mengcopy pastekan raw assessment, laporan harian kegiatan, dan rujukan. Jadi ketiganya itu kita mengambil ya kolom-kolom yang dibutuhkan saja. Ya. Kolom yang dibutuhkan itu tanggal kontak, nama lembaga, kode petugas, nama kota, dan ID klien. Hanya ini ya, hanya 5 kolom ini yang kita copy ke sini ya. Dari asesmen ambil seperti ini, lalu dari kegiatan ambil seperti ini, lalu dari rujukan kita ambil ini. Ini untuk melihat kinerja PS terkait MP. Oke. Kita lanjut untuk pengolahan datanya. Kita mulai dari kenapa? Ya, silakan. Sebelum lanjut, enggak terkait dengan tadi masukin yang target. Kan target itu kan ada yang diberikan oleh Swika dan KU. Ya. Sedangkan masing-masing ini kan membuat beda internal ya. Maksudnya tetapi tidak mengubah totalan. Betul. Itu boleh kita masukkan nggak? Boleh. Boleh. Lebih baik pakai target internal. Karena akan terlihat capaiannya di internal lembaga untuk analisa. Oh, seperti ini, seperti itu gitu. Ya. Ini dashboard ini tools untuk lembaga, bukan untuk PR, ya. Jadi kita memberikan tools ini untuk mempermudah teman-teman, jadi tinggal mengcopy paste, hasilnya sudah terlihat. Itu aja yang kita berikan. Nah, oke, saya balik lagi. Supaya teman-teman di sini juga bisa ngikutin juga, jadinya sebagian bengong nih. Bagian bengong. Sebenarnya di dashboard MP itu yang dibutuhkan kan raw data. Betul. Ya kan? Raw datanya apa saja? Sudah. Nah, kalau bisa raw datanya itu dikirimkan kepada teman-teman yang di sini supaya mereka belajar memasukkan ke dalam dashboardnya. Raw data itu biasanya kan teman-teman ME yang download. Nah, kalau ini sekarang kita protect karena kita sedang maintenance untuk migrasi MIS. Betul. Hanya sebenarnya itu ada backup. Kalau untuk teman-teman ME dia ada backup raw datanya. Jadi di teman-teman ME sudah terdownload, dia sudah punya gitu. Tapi kalau koordinator EU kan laptop masing-masing nih. Jadi nggak bakal ada. Kalau dikirim via WA atau via email itu akan besar. Nggak bakal kuat. Nah, di sini teman-teman koordinator cukup melihat dan memperhatikan. Logikanya. Seharusnya. Kalau untuk ininya nanti kan di capacity building lagi dengan teman-teman ME. Harusnya capacity lagi. Dikapasitasi. Jangan sampai terkait dashboard laporan harian PS dan MP itu hanya ME yang bisa gitu. Itu harus koordinator EU
harus bisa untuk menyajikan dashboard MP ini. Gitu. Jadi memperhatikan, oh ini masuknya dari sini, oh ini ke sini, oh ngerti dia paham. Tapi kalau dia nggak memperhatikan, yang ngerinya seperti ini, saya kan nggak bisa melihat ke Ya, belakang. makanya itu kan harusnya kan fokusnya kepada teman-teman yang ada di sini. Karena Nah. kalau teman-teman Monet kan mereka lebih banyak menguasai Betul. cara mengambil data dan lain-lain. Ya. Yang perlu peningkatan kan teman-teman yang di sini. Tapi Betul. dengan mekanisme yang seperti ini, seolah-olah kamu lebih fokus pada yang di teman-teman ini. Oke. Mas Tata bisa bantu teman-teman yang ada di sini supaya memperhatikan saya. Gitu. Oh, banyak yang cuek. Karena satu, ada beberapa koordinator yang tidak bisa akses ke internet. Ada beberapa laptopnya. Gitu. Karena kalau misalkan semua akses ke Zoom-nya akan lemot ya, Mbak. Saya yakin. Internetnya akan nggak stabil. Seperti itu. Karena lumayan butuh berat juga kan kalau Zoom terkait dengan gambar ini. Dia akan lemot semua. Ini 22. Kita fokus ini aja, logikanya maksudnya ini gimana gitu. Nanti kan masing-masing kita nanti koordinasi dengan Monetnya. Betul. Sekarang terkait dengan dashboard, saya yakin POA juga koordinator IO ada beberapa yang nggak terlalu dalam. Saya yakin. Jangankan dashboard yang ini. POA juga yakin saya. Jangankan dashboard MP. Ya. Intinya kalau teman-teman memperhatikan, saya yakin, saya harapkan teman-teman paham. Oh, yang dibutuhkan ini. Gitu. Seperti itu Mbak Yuni. Saya nggak bisa mengharuskan sih untuk koordinator IU membuat ini, tapi dia memperhatikan dan mengerti cara menganalisanya terkait dashboard ini. Tapi kan nanti ada catatannya. Di sini, di depannya, ini ada petunjuk. Tuh. Nah, teman-teman bisa melihat petunjuk ini. Tuh. Ini aja udah lemot, Mbak. Ini aja udah lemot. Padahal saya udah scroll loket tuh. Lemot. Nah, di sini ada petunjuknya ya, teman-teman ya. Nomor 1, sheet 1 ini kita ambil dari sys menu. Ya. Sheet 2 kita ambil dari raw assessment. Sheet 3 ya, teman-teman bisa baca. Apa? Lengkap. Sebenarnya sama dengan dashboard kinerja PS. Sheet 1 ini, nomor 1, ini terkait dengan raw akses rujukan. Tuh, sebentar, ini saya udah tahu, ini dia pernah nongol. Terkait ini, jadi kinerja, untuk melihat kinerja laporan PS terkait MP. Betul. Ya, sheet 1 ini. Hop, ya. Lalu, dashboard ini hampir sama dengan kinerja PS, laporan harian PS dukungan ODA ya. Jadi teman-teman kalau bisa menganalisa laporan kinerja PS dukungan ODA, pasti akan melihat, oh hampir sama. Hanya aja sumber datanya diambil dari MP dan mengkolaborasi dengan dukungan ODA, laporan dukungan ODA. Nah, laporan dukungan ODA itu kita hanya mengambil data inisiasi saja. Gitu. Jadi nanti hasil yang positif itu berapa yang diinisiasi. Nah, itu akan terlihat. Oke, jelas teman-teman? Teman-teman ME, jelas? Iya Mas, jelas. Jelas, Mas. Jelas, Mas. Jelas. Jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke. Koordinator IU jelas? Jelas koordinator IU? Saya 2 mic. Kalau nggak jelas, paling Japri. Kalau nggak jelas diapain, Bu? Japri. Oke, kita di sini kita ada beberapa petunjuk juga terkait dengan analisa. Yang pertama, ya kita lihat memperdalam lagi dashboard. Dashboard Cascade by MP, by KK, ya Cascade MP by KK kita sebenarnya tinggal klik saja. Nah ini terlihat
ting, lama sekali. Terus ting, nah itu. Terlihat ini sama seperti dengan dashboard kinerja PS. Dia per kakak asesmennya, ya. Lalu jangkauan MP-nya ada, ya. Nah ini kan by kabupaten. Ini MP by klien Oda, ini by pasangan. Sorry, oh ininya belum besar. Ya, by klien pasangan. Lalu ini terkait dengan penjangkauan MP atau laporan harian kegiatan MP-nya, ya, per kakak. Nah ini rujuk PCT sampai dengan terima hasil ya yang kita analisa. Lalu ada yang positif terujuk MP. Nah, dia udah otomatis ini nantinya. Lalu inisiasi ARP. Nah, ini yang kita sandingkan dengan raw dukungan ODA-nya, ya. Jadi ini akan terlihat sudah hasil positif dengan inisiasi ada berapa nanti teman-teman bisa melihat gap-nya. Oh, berarti ada yang hasil positif belum diinisiasi. Nah, itu kita lacak seperti itu, teman-teman, ya. Lacaknya kan ada raw datanya. Nah, itu kan belum saya lanjutkan. Oke, sip. Oke, lanjut kita masuk ke cascade MP. Nah, di sini ada cascade MP-nya juga. Oh, sorry. Berarti cascade MP-nya belum kita masukkan. Ya, di sini ada cascade MP. Terkait cascade MP-nya yang Mas Darus kita tampilkan partner HIP. Oh, belum nongol ya. Nah, sudah. Ini terkait cascade MP. Nah, ini Mas Daru kan biasanya suka menampilkan PLHIP partner, ya, dukungan ODA, pasangan yang dijangkau, pasangan yang dites sampai terima hasil, pasangan reaktif, pasangan yang inisiasi. Nah, setelah itu di sini ada cascade per PS yang tadi saya bilang itu. Nah, ya. Jadi ini akan terlihat cascade-nya per PS. Ada asesmen by klien ODA. Ini udah per PS, capaiannya nanti akan terlihat, ya. Oke. Lalu kita masuk lagi. Kinerja harian MP-nya, ya, akan terlihat juga di sini. Data ini mengambil dari raw yang tadi saya bilang ini, raw assessment yang ini, ya, itu akan mengambil dari sini. Lalu kita mencari, nah, teman-teman juga melihat data rujuk PCT per layanan. Mudah. Oh, jadi yang per layanan ini PCT-nya berapa? Nah, nanti sandingkan dengan SIHA-nya. Waduh, sorry, belum nongol. Nah, sudah. Nah, ini akan kita sandingkan jadinya. Nah, akan terlihat. Ini sama juga sama ke data on ART. Kalau di dukungan ODA itu data on ART disandingkan dengan data on ART SIHA. Kalau di NP itu data rujukan PCT, kita sandingkan dengan PCT-nya SIHA pelayanan itu. Seperti itu. Jadi ini, ini data, turun ya. Jadi ini akan teman-teman KPS ini gunanya untuk ngecek benar nggak ini rujukannya. Ini terkait dengan verifikasi rujukan PCT, ya. Jadi teman-teman KPS bisa meng-cross-check benar nggak dia sudah akses PCT sampai 5 hasil, lihat dari sini. Oke. Setelah itu, nah ini ada analisis yang sangat mendalam. Jadi kita melihat ada analisanya jenis kelamin, ya. Lalu ada analisanya tipe kliennya ada sampai dengan tipe ponci, ya, akan terlihat sudah.
lalu sesuai dengan usia, ya, kelompok usia yang ada di agregat, kita melihatnya di agregat ya, kelompok agregatnya. Nah, ini ada kekerasan. Nah, jadi ada secara fisik, psikis, seksual, itu akan terlihat, ya. Yang beda pasangan dan klien OD-nya gimana, gitu. Oke. Setelah itu terkait analisis kita masuk selesai sudah terkaitnya. Nah, ini ada dashboardnya, ini dashboardnya terkait akses klien ODA sama persis juga datanya seperti dashboard laporan harian PS ya, dashboard dukungan ODA. Sama persis juga, tapi beda sumber datanya. Oke. Kita lanjut untuk penyajian datanya. Kita tarik datanya, pertama, kita akan mengambil data dari raw dukungan ODA dulu ya. Raw dukungan ODA, saya sudah mempersiapkan datanya, teman-teman. Tunggu sebentar. Saya ambil data MP yang paling baik yang paling banyak, yaitu Mahakam Plus. Minta izin ya, Mahakam Plus untuk mengambil data contohnya ya. Boleh? Boleh nggak? Ya, ini data Mahakam Plus saya akan sajikan, karena data yang paling besar dalam Mahakam Plus. Oke, nah ini kan kita akan ambil inisiasi ya, teman-teman ya. Ininya ngalangin nih. Mahakam Plus. Pertama-tama, ini olah data dulu ya, raw datanya. Ya, teman-teman sudah mengerti untuk... Oh, terima kasih, Mbak. Iya. Ya, teman-teman yang baru bergabung dengan Monep, ME, terutama Kantisati, tolong diperhatikan ya. Ini kita copy yang... Nih, saya kasih tahu. Ini dari sini sampai dengan status tahun status HIT-nya itu kita blok, lalu Ctrl D disamakan ya. Lalu yang bawahnya juga ya sampai sini status LFUARP sampai dengan lokasi sama Ctrl D ya. Rujukan keluar, Ctrl D juga. Layanan non-ART di Ctrl D. Ya. Untuk teman-teman koordinator IU, tolong perhatikan ya. Karena ini nambah-nambah ilmu lah ibaratnya lah. Ya. Ini kita delete atasnya. Nah, kita ambil data inisiasi ARP-nya. Inisiasi ARP itu kita mengambil dari ART ya, status pengobatan ART-nya 1, lalu LFU-nya 0 ya. Jadi duanya kita kosongkan lalu. Nah, ini dia. Ya. Setelah itu, ini kita Ctrl A lalu Ctrl C. Oke. Kita blok lalu kita copy. Lalu kita masuk ke sheet baru. Ya. Baru, lalu kita kontrol Victor. Ya, kontrol P, Victor. Nah, ini kan modelnya ini kan bentuknya berantakan. Lalu kita pakai wrap text. Ya, klik 2 kali. Nah, ini sudah. Lalu kita blok kembali. Kita klik saja pinggirnya. Ini rata semua. Ya. Setelah itu kita rename dulu, takutnya lupa ya. Tunggu sebentar. Ini agak lemot, mohon maaf ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke data ya.
Pertama di sort. Oke. Di sort lembaga. Belum, lembaga nggak usah. Berarti langsung ke ID klien dan tanggal. Oke. Nah, inisiasi ini kan ada dari layanan dan dari PS. Ya. Sekarang teman-teman yang dihitung capaian inisiasi itu capaian PS ya, bukan capaian layanan. Makanya kita akan menarik data hanya capaian PS saja. Oke. Kita masuk ke kode petugas. Ya. Lalu kita buka yang petugas kita tadi, yang kita download petugas. Oke. Nah, ini akan terlihat kan ada kode, ada nama dan jabatan. Nah, ini yang kita ambil ini di kolom E, jabatan, ya. Caranya kita pakai caranya kita pakai rumus VLOOKUP aja, ya. VLOOKUP, buka kurung, masuk ke kolom D2, ada yang titik koma, ada yang koma ya. Berbeda tipe formatnya. Kalau saya koma. Lalu masuk ke file petugas. Ya, file petugas kita blok di C2, tekan Shift ya. Lalu ke samping sampai jabatan ya. Lalu kalau ada N, ketik N, END ya, END, lalu pilih scroll ke bawah. Nah, hasilnya sudah dapat. Ya, dia langsung membuat dolar karena berbeda file, jadinya dia akan mengunci otomatis. Kalau dia satu file dengan sheet yang berbeda, tapi dalam satu file itu dolarnya tidak akan muncul. Ya, makanya kalau mau pakai dolar kita pakai F4 111 gitu, F4 lalu mengunci. Ini tujuannya untuk mengunci ya. Setelah itu kita koma lagi ya. Nah, ini jabatannya ini ada di kolom ketiga. Ya, kolom ketiga. Kita ketik 3. Lalu kita pilih koma lagi 0. Enter. Sudah. Ini akan terlihat tugas layanan. Tuh, ya, teman-teman. Setelah itu, kita akan ambil data PS-nya aja. Ya. Hanya petugas pendukungan sebaya aja kita ambil. Selesai. Kita masuk Ctrl A, ya, Ctrl C, kita kopikan, Ctrl Victor. Ini inisiasi PS. Kenapa tidak dihapus inisiasi yang sana? Karena ini akan menjadi sumber datanya. Nanti teman-teman bisa menganalisa nantinya. Mengambil lagi data untuk layanan. Oh, layanan ada berapa nih? Oh, kemungkinan layanan ada terlalu banyak inisiasinya. Nah, berarti pendekatan kita dengan layanan kurang maksimal, jadi kita bisa melihat analisanya dari sini, ya. Atau bisa jadi teman-teman itu sebenarnya itu tidak klaim PB, tapi untuk pencatatan laporannya tidak menuliskan ART1. Seharusnya yang tidak klaim PB, ya, biasanya kan 30+1 itu tidak klaim PB, ya. Ya, misalkan dia baru 2 hari langsung akses ARP, tapi dia sebenarnya PS itu dia yang berusaha, seharusnya dia masuk ke inisiasi PS. Tetapi biasanya si PS mencatat laporannya 2 langsung. On ART langsung masih terapi. Nah, disinilah kesalahan pencatatan si PS. Jadi teman-teman bisa menganalisa seperti itu. Ya. Oke. Setelah itu, ini sudah ketemu data raw datanya. Kita akan remove duplikat, teman-teman. Sorry, tarik lagi. Ya. Belum nongol. Tunggu sebentar.
Belum muncul, tunggu. Nah, oke. Nah, ini kita akan meremove duplikat ID kliennya. Ada satu ID klien yang sama. Ya, jadi nanti kita bisa dianalisa didalamkan lagi. Kenapa Maha Kampus bisa ada sama ID yang sama? Oke, lanjut. Kita masuk ke raw assessment, ya. Yang kita akan olah di raw assessment. Nah, ini kan datanya sudah ketemu ya, teman-teman ya. From dukungan udahnya, inisiasinya. Kita simpan dulu, simpennya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita pilih no, ya. Jangan pilih yes. Pilih no. Lalu kita ini pilihnya save as tipenya XLSX. Ya, ini tulis aja inisiasi PS. Oke, kita ketemu. Lalu kita masuk ke raw assessment. Ya. Wow, kencang banget. Yes, pilih yes. Nah, raw assessment kita siapkan semua. Raw kegiatan juga kita buka, ya. Pilih yes. Karena beda tipe dia akan muncul natifnya. Lalu ini pilih rujukan. Yes lagi. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengolah data assessment terlebih dahulu. Ya. Oke, Mas Wahyu. Nah, ini kita pertama kita match-nya kita normalkan kembali ya, match-nya jangan sampai match. Lalu kita wrap text. Nah, di sini kan sudah keblok. Lalu kita pilih Ctrl D aja. Ya, semuanya. Setelah itu yang di atas kita hapus row atasnya. Oke. Nah, di sini raw assessment kita akan melihat menyandingkan data raw klien dukungan ODA raw jangkauan ya, jangkauan MP dengan assessment. Kita tambahkan di sini kolom ya. Atau kita tambahkannya di paling pojok aja supaya gampang, tinggal ngopi-ngopi paste aja. Di sini aja kita tambahkan. Jadi ini klien Asus. Oke. Nah, kita tambahkan rumusnya ini seperti ya, sama dengan ID klien dan ya. Lalu tambahkan jenis kelamin. Lalu tambahkan tipe klien. Lalu tambahkan hubungan. Enter. Sudah muncul. Lalu kita mengklik aja. Oke. Ini sudah muncul semua datanya. Setelah itu nanti kita sandingkan dengan klien assessment ya. Sebelumnya kita akan menarik datanya semester 7 aja. Ini kan kita tarik assessment itu dari awal ya. Kita pakai filter terlebih dahulu. Hop. Ya. Kita masuk. Tingong. Ya. Lalu kita ambil data semester 7 saja. Oh, ini tidak ada ya. 2020-nya berarti memang di 2021 aja melakukannya. Lalu ini kita Ctrl A. Tunggu sebentar. Di sini agak lama. Ctrl A. Oke. Kita Ctrl C. Ya, Ctrl C, lalu kita masuk ke sheet baru. Kita copy ya, kita copy ke sheet baru. Sudah, lalu Ctrl Victor, Ctrl V. Selesai. Lalu kita rapikan dulu ya, teman-teman.
Jangan sampai berantakan seperti ini, kita rapikan. Oke, sudah. Setelah itu, kita masuk kembali ke from assessment ini, ya. Ini kita hapus, ya teman-teman ya. Kita hapus, kita blok ke bawah, ya. Kita delete row. Oke. Nah ini datanya sudah muncul. Ini datanya di bawah 2021. Yang ini data semester 7, ya. Setelah itu, kita masuk ke laporan kegiatan MP, teman-teman. Oke. Belum muncul? Oke. Nah, kegiatan MP ini kita akan olah datanya sama seperti tadi ya. Map-nya dinormalkan, lalu wrap text-nya dimainkan, lalu kita tinggal di Ctrl D aja, ya. Lalu kita hapus. Belum muncul, tunggu sebentar, Ctrl D-nya munculkan. Oh, sudah. Nah, kita delete. Ya. Setelah itu, laporan kegiatan ini kita akan sandingkan. Ya, sumber ID kliennya. Teman-teman koordinator IU, tolong perhatikan ya, teman-teman ya. Karena saya hanya minta tolong perhatikan aja supaya ngerti ya. Paham aja. Jadi misalkan Monep-nya membuat sesuatu jadinya paham ya. Saya nggak mengharuskan teman-teman koordinator IU bisa, tetapi hanya mengharapkan paham terkait penyajian datanya. Terima kasih teman-teman. Koordinator IU seharusnya harus bisa memahami dan menganalisa. Iya. Paham, di situ dia. Makanya kan dia harus paham terlebih dahulu. Kalau dia nggak paham juga nggak bakal bisa menyajikan. Gitu. Harus jadinya ya, Bude. Harus, kata Bude harus, koordinator IU harus bisa. Oke, minta tolong ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk menyajikan lagi mengolah harian kegiatan. Nah, di sini kita tambahkan kode klien ya. Sama persis seperti yang di asesmen supaya nantinya kita bisa menyandingkan. Ini ID ODA yang kita ambil ya, bukan ID pasangan ya. Karena di asesmen itu tidak ada ID pasangan, dia ada nama pasangan aja ya. Jadi yang kita ambil ID ODA, lalu tambahkan, lalu jenis kelamin, ya, tambahkan lagi tipe klien, tambahkan lagi hubungan. Enter. Nah ini tinggal kita klik saja atau copy ke bawah, ya. Sudah muncul. Nah di sini data laporan kegiatan MP ini itu data semester 7, ya. Nah ini di kuningan aja supaya terlihat beda dengan aslinya. Nah ini sandingkan dengan data yang ada di asesmen semester 7. Apakah ada semua? Kalau kita lihat ya. Client assessment. Kita pakai VLOOKUP aja, rumusnya, nggak usah ribet, ya, hanya VLOOKUP. Ya, muncul, lalu kita masuk ke assessment yang kita buat tadi. Oke, lalu kita ke bawahkan, ya. Kalau datanya banyak, kita pakai shift ke bawah, shift-nya jangan dilepas, lalu tekan END, ya, lalu scroll ke bawah. Nah, dia otomatis langsung ke bawah, ya, lalu koma, lalu 1, ya, lalu koma, lalu 0.
Oke. Kita lihat ada chat apa aja nih. Oh. Oke, lalu kita masuk ke bawah. Nah, di sini kan ada yang NA. Nah, ini akan kita lihat sandingkan kembali dengan yang data asesmen sebelum 2021. Karena asesmen itu hanya sekali dalam penginputan data di SIS. Ya, jadi misalkan dia ada di 2019 atau 2020, dia tidak akan ketarik. Makanya kita akan sandingkan kembali datanya. Nah, seperti ini nanti kita copy dulu ya, teman-teman. Ini harus di copy value. Ya. Tunggu sebentar, belum muncul di layar, teman-teman. Oke, lalu kita pilih value. Copy value. Supaya nanti tidak berat. Nah, lalu kita pilih data, ya. Lalu sort, ya, lalu pilih client assessment. Oke, ya, ini akan mengurut dia yang NA di bawah. Kita kalau melihat NA ke bawah kan banyak. Kita ketik aja Ctrl F, ya, lalu pagar, ya, lalu enter. Belum muncul ya di layar, tunggu sebentar. Oke, sudah muncul kan? Nah, ini akan terlihat kan NA-nya. Nah, ini akan kita yang NA ini kita akan sandingkan dengan asesmen yang di bawah 2021. Ya, kita lihat kembali asesmennya. Nah, di sini yang akan kita sandingkan, teman-teman. Kita lihat, ya, caranya sama juga. Ini klien jangkauan. Ya, caranya VLOOKUP juga, VLOOKUP, lalu kurung buka, koma, belum muncul, tunggu sebentar. Oke, lalu koma. Ya, lalu kita masuk ke klien file harian kegiatan. Ya, harian kegiatannya yang enak aja, ya, di klien Oda asesmen klien Oda ini, ya, hanya di yang NA aja kita kliknya. Nah, di sini. Oh, ya. Lalu kita blok ke bawah. Oh, ya. Lama. Mohon maaf ya, ini terkait internetnya agak lumayan sabar. Lalu kita koma, ya, 1,0. Kenapa 1? Karena kita hanya memblok satu kolom saja, jadinya 1 yang kita pilih. Kalau dia ada beberapa kolom, ya kita sumbernya kemana, gitu ya. Oke, nah ini kan NA berarti data ini nggak ada di jangkauannya. Kita klik bawah, ya ada beberapa kan, sudah terlihat. Nah ini kita harus, yang tadi saya bilang, copy value. Supaya tidak berat. Oke. Lalu kita sorted kembali, supaya gampang. Karena kalau banyak takutnya laptop teman-teman lemot, habis kalau pakai filter. Nah, sudah? Oke. Selanjutnya kita blok, ya, Ctrl F. Nah, datanya dari sini kita tarik datanya. Tunggu sebentar. Nah, ini dari sini 693, ya. 693 ini kita copy, Ctrl, kita kopikan ke atas ya. Maaf, sebentar.
Ya, yang tadi saya bilang kalau mau cepat, shift tekan, lalu END yang ada di keyboard ya, ada END, ketik, lalu scroll ke atas. Lalu Ctrl C. Kita kopikan ke semester 7. Ya. Sip. Oke, kesabaran nomor 1 di sini. Nah, ini kita hapus ya. Data ini yang atas judulnya. Nah, oke. Nah, ini sudah digabungkan datanya. Nah, ini sudah ketemu. Lalu kita akan menyanjingkan kegiatannya sudah sama atau tidak, sudah ada atau belum. Nah, coba kita VLOOKUP kembali ya. Mohon maaf teman-teman, memang kalau MP ini terkaitnya lebih detail untuk pengolahan datanya, bolak-balik. Nah, ini masuk ke asesmen kembali ya teman-teman. Nah, ini kan belum saya tambahkan ya, tunggu sebentar ya, saya tambahkan aja. Asesmennya kita kopikan dulu ya. Ya. Seperti yang tadi kita tambahkan N-nya. Belum muncul ya di layar. Nah, ini ada. Lalu kita kopikan ke bawah. Apakah sudah ada semua? Sempurna, ada semua. Oh, sorry. Oh, masih NA dia. Oh, Mahakam Plus sempurna datanya. Berarti ada semua di asesmen. Di harian kegiatan ada, di asesmen ada, sempurna. Jadi datanya memang valid. Oke, ini berarti sudah tersedia ya semester 7 ini. Wis. Kok saya nggak ada? Oh, sana. Data sana. Oke, mohon maaf teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Mau kita lanjut sampai dengan rujukan. Teman-teman sudah paham? Sudah jelas? Koordinator IU? Hah? Koordinator IU? Ada gambaran koordinator IU? Ada. Gambarannya hayalan ya. Halo, teman-teman ME, sudah paham? Saya akan lanjutkan ke rujukan. Halo? Paham, Mas. Lanjut, Mas. Ya, paham, Mas. Lanjut. Nah, Penting, Japri. oke. Kita lanjut. Coba kita lihat chatting apa aja nih. Oh, jelas, Mas. Oh, siap. Kita lanjut ke rujukan ya, teman-teman. Rujukan ini kita akan olah juga ya. Nah, kita menyandingkannya ID klien dengan ID klien rujukan dengan ID klien di ID pasangan ya, ID pasangan di penjangkauan NP ya, laporan harian kegiatan NP. Nah, ini sama juga, ini kita
Ini kita match-nya dinormalkan, ya. Lalu kita wrap text, ya. Lalu kita Ctrl D aja. Selesai. Nah, ini delete. Ya, prosesnya sama, hampir sama kalau untuk pengolahan data ini ya. Oke. Lalu kita akan sandingkan data ini. Nah, ini sandingannya di pojok aja ya, taruhnya karena ini datanya ini akan kita kopikan ke template dashboard. Ya. Lalu kita pakai rumus VLOOKUP juga menyandingkannya. Kita ambil ID klien, koma, lalu masuk ke laporan harian kegiatan, ya. Kita ambil klien pasangan, ya, ID pasangan. Oh, belum muncul di layar, tunggu sebentar. ID pasangan kita klik, ya. Lalu kita shift, kita blok ke bawah, ya. Selesai, kita blok ke bawah, lalu kita pilih 1, ya, 0, enter. Ya, kita akan cek apakah di rujukannya ada, tetapi di di laporan kegiatannya tidak ada. Nah, itu akan bermasalah juga. Kita lihat datanya. Kalau dia ada semua, berarti itu sudah sempurna datanya. Karena di beberapa IU masih ada aja, rujukannya ada, tetapi laporan kegiatannya tidak ada. Kita lihat, pakai filter, apakah ada NA? Oh, sempurna semua. Ya, maka plus sempurna datanya, alhamdulillah. Lalu kita lanjutkan. Sudah selesai datanya, udah oke. Kita tinggal copy paste. Ya. Nah, ini pertama asesmen. Ya. Nah, tadi itu untuk meng-cross check datanya sudah ada atau belumnya ya. Karena kalau beberapa tidak ada, di asesmen tidak ada, sedangkan di penjangkauan ada, itu kita pertanyakan. Ya, datanya harus lebih besar di asesmen, harusnya. Penjangkauan itu jadi beberapa, ya. Dilihat dari datanya, harusnya. Makanya data ini harus kita tarik dulu ke asesmen dari awal sampai akhir, gitu jadinya. Jadinya data asesmen yang kita download itu atau kita ekspor itu data awal asesmen, periode awal sampai dengan periode sampai sekarang. Itu kita tarik. Nah, kalau laporan kegiatannya itu hanya periode semester aja, ya. Bedanya itu aja untuk pengolahan datanya. Nah, setelah itu kita asesmen itu ada klien ODA dan klien pasangan, ya. Ini kan sudah ada raw S7-nya. Nah, supaya nggak bingung teman-teman, ini kita bisa hide, ya. Oke. Lalu kita remove. Nah, di sini kita klik klien ODA. Sip. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul klien ODA. Lalu kita remove duplikat, ya teman-teman. Sebelumnya, ini kita pastikan dulu tanggalnya ya. Tanggalnya kita pastikan, kita sort dulu, ya. Sort ID klien dan tanggal. Ya. Kita remove dulu, remove ID kliennya untuk mencari klien ODA. Wow, kaget saya. Oke, terima kasih. Ini sudah, jadi ada 342 klien ODA ya, yang di asesmen. Lalu kita mencari pasangan sekarang.
Kita copy ya ke sheet yang baru. Nah, ini kita rename dulu klien pasangan. Selesai. Belum muncul di layar, teman-teman. Tunggu sebentar. Mas Asep, maaf, boleh tanya nggak? Ya, kenapa, Kang Iwan? Ini Mas, untuk assessment itu kan ID klien itu kok di remove duplicate ya Mas ya? Soalnya kan bisa aja dia mempunyai beberapa pasangan. Misalkan saya Oda, kemudian saya mempunyai pasangan LSA ada 3 gitu. Jadi, Halo, ya halo, saya potong. terima kasih Mas. Halo. Ya, klien Oda itu klien dukungan Oda yang kita asesmen. Ya, jadinya berapa klien Oda yang double pasangannya berbeda. Ya, jadinya otomatis kan kita hanya mencari klien Oda yang didukung, yang sudah di asesmen. Jadi di remove duplikat gitu Kang Iwan. Paham? Nah, itu untuk mencari klien Oda yang di asesmen. Untuk mencari klien pasangan yang di asesmen itu berbeda lagi. Nah, gitu Kang Iwan. Oke? Terima kasih Mas. Oke, siap. Kita lanjut ke klien pasangan ya. Nah, klien pasangan ini kita mencarinya berbeda. Kita harus tambahkan sini kita tambahkan ya nama pasangan. Takutnya ada yang sama atau ini kan sudah ya, mohon maaf. Ini tidak perlu. Ini hanya kita conditioning for nothing aja. Tunggu sebentar. Ya, tunggu belum muncul. Harap sabar. Nggak stabil. Oke. Lalu kita pilih conditioning formatting duplicate values. Ya. Kita lihat apakah ada yang sama untuk nama pasangan. Oh, ada. Sempurna sekali. Terima kasih Mahakam Plus atas datanya. Lalu kita sudah bisa meremove duplikat. Sepertinya kalau duplikat itu tidak akan ada yang sama ya. Oke, kita lihat aja ya teman-teman. Nama pasangannya ID-nya, ini dia. Yang kita klik ini, yang kita remove duplikat identitas pasangan nama lengkap ya. Di sini tidak, tunggu sebentar, di layar Anda belum muncul, di layar saya sudah muncul. Oke, berarti dia ada kan? No duplikat. Berarti sudah oke. Nah, ini data sudah ketemu ya. Tinggal nanti copy-copy aja. Lalu kita masuk ke laporan kegiatan MP-nya. Nah, laporan kegiatan MP di sini ada beberapa ya. Coba kita lihat dashboard kembali. Apa yang kita butuhkan? Sepertinya kalau laporan kegiatan MP kita hanya meremove duplikat. Ya. Nah, di sini kita copy paste dulu, di remove dulu ya, move or copy. Wow, lama. Tunggu sebentar ya. Oke, kita pilih oke. Nah, oke, kita rename nama ininya. Lalu kita sort dulu ya. ID pasangan, tanggal.
di sort, lalu pilih unselect untuk untuk ID pasangannya kita remove duplikat. Nah, di sini ada satu. Jadi ada satu orang 2 kali menjangkau, ya, dijangkau. Oke. Nah, setelah itu sudah tersedia capaian jangkauan yang nanti kita copy pastekan. Selanjutnya kita masuk ke laporan rujukan. Ya, raw rujukan MP-nya. Sampai di sini teman-teman koordinator IU gimana? Nampak aja ya. Nampak. Untuk Monep gimana? Halo. Yang Halo, di Mas. sana sudah jelas yang di sana? Lanjut aja dulu, Mas. Insya Allah. Lanjut, Mas Asep. Oke, lanjut. Enggak, maksud saya pakai rehat sebentar lah, ngobrol sebentar. Karena di sini lumayan agak bersabar internetnya. Oh enggak, makasih. Break dulu. Oh, janganlah kalau kopi break dulu nanti kamu lupa lah. Rujukan sebentar, ya. Kita masuk rujukan. Rujukan ini kita akan sort dulu ya, sebentar. Kita sort. TikTok, TikTok. Lima menit lagi kita copy break aja. Sebentar. Oke. Ini rujukan, kita akan cek yang sampai dengan terima hasil. Ya. Rujukannya kita ambil 2. 2 itu yang tes VCT. Ya. Lalu kita oke. Setelah itu, kita yang menerima hasil VCT. Ya. Sudah satu semua. Oke. Oke, lalu kita Ctrl A, ya. Lalu kita Ctrl A, lalu Ctrl C, ya. Lalu kita kopikan ke sheet baru, sheet baru, muncul engkau. Oke, Ctrl V lagi, Victor, ya. Ini kita wrap text dulu ya, biar rapi. Ya, sudah ketemu sampai sini. Lalu ini harus yang menjadi capaian itu dalam satu semester itu jika dia dirujuk 2 kali dalam satu semester itu terhitung 1, maka kita akan remove duplikat. Ya, teman-teman. Remove duplikat ID client. Ya, ID client-nya ID pasangan yang sudah dirujuk. Oke. Nah, kita lihat sepertinya ada 2 orang, ya. Ada 2 orang yang dirujuk dalam ya, 2 kali dirujuk. Kita pilih oke. Ya. Ini menjadi capaian MP. Bisa juga capaian MP. Oke. Lalu kita masuk lagi ke rujukan aslinya. Kita masuk rujukan 2 lagi. Ya. Lalu yang terima hasil 1. Lalu yang hasil tes HIV-nya positif, pilih 1. Ya. Ctrl A, Ctrl C. Tunggu sebentar. Agak lama di layar. Sudah, kita masuk ke sheet baru. Ctrl V. Ya.
Oke. Lalu kita rapikan. Wrap text. 2 kali klik. Sudah. Ini reaktif. Ya. Kita remove duplikat ID kliennya. Oke, berarti tidak ada yang sama. Oke. Oke. Sampai di sini kita break dulu ya. Teman-teman, silakan teman-teman ambil snacknya masing-masing jika yang di sana. Kopinya nih. Ya. Teganya. Coffee break dulu ini. Oke, break. Kirim. Silakan. Kopi break dulu ya. Bang Andi. Sampai jam berapa, Mas Asep? Bang Berapa menit? Andi. Mas, 15 menit. 15 menit. Sampai jam 11. Jadi Kita masuk lagi. 11, oke. Oh Bang iya. Andi. Papua udah makan siang. Silakan Papua. Bang Andi. Apa udah sarapan kau? Udah di BK. Coffee break ya. Kakak nggak manggil aku. Kak Iwan, aku kangen. Oh, kepada Aku juga. Ih, tante keterlaluan sama aku enggak ya? Ada Yayang Sandra. Yang Sandra. Jadi dulu. gibah deh. Sandra, Yayangnya manggil lo Sandra. Ya Allah, Sandra. Udah. Mulai. Ini nggak dimunculin di layar kan, Mas? Proyektor Di record. nggak di proyek Enggak. Halo Dira, itu siapa Dira? Di Mas, belakangnya. Mas ini nggak dibuka di proyektor kan? Fokus. Jelas itu semua. Matiin. Matiin. Videonya matiin. Mana Dira? Ini Mas Daru Dira. Halo, Mas. Ya. Kenapa, Mas? Apa kabar Dira? Di belakangnya, lihat belakang Mas. Di belakang Mas. Bundaku. Ada Mas Tata di sini, Nanda. Halo Nanda. Belum cuti hamil Nanda? Cuti melahirkan loh Mas, mana ada cuti hamil? Oh iya, cuti melahirkan. Iya, cuti melahirkan ya. Oh, mantap kali Bang Andi. Mas Daru kok nggak kelihatan nih Mas Asep? Mas Daru nggak kelihatan. Di kolong meja. Di kantor. Lalu Kantongin Mbak Siwi, Mas Darunya. Saya kopi break dulu ya teman-teman ya. Kang breaknya masih lama nggak? 15 menit aja aku jangan lama-lama. Ya aku mau boker. Soalnya kita udah hampir makan siang nih. Ya udah beli dulu. Siangnya nyambi aja kali, ya elah ribet amat tuh. Kopi break dulu nih. Bukannya dari tadi aku sama Iwan ya. Kopi sama gorengan. Kak Iwan. Ya. Ya Allah, tuh enak banget ya. Aku mau cimol, cireng. Ayo, kirim ke sini. Cus. Bukan tempe kali. Mendoan. Mau nih? Apa tempe? Tempe mendoan mau? Apa? Videomu mana kok nggak ada? Nggak mau ada ditampilin di Infokus, nggak mau gua. Enggak. Beneran? Gue matiin dulu deh videonya. Nggak mau kena jebak. Nggak mau kena jebak sama Bang Andi. Gue lupa nih, tapi di Infokus. Belum mandi ya makanya. Abang kangen sama aku, ya. Bukan aku, kau kangen sama siapa? Gigi. Tadi kau dekat-dekat. Udah
Udah, join gosip se-Indonesia Raya ya. No komen lah aku Bang Udah Andi. sarapan BPK? Gigi mula Bang. Dira, kamu udah mandi, Dir? Oh iya dong, udah mandi nggak ngelihat kayak ini. Di rambutku itu kelihatan. Dir, subhanallah Tuhan, ya Allah. Ini Cruella tahu. Ya Allah. Sandra mana Sandra? Sandra lari. Minum maprazolam dulu dia katanya. Sandra, kok hari ini nggak berdandan Kak? Wan, Pak, Iwan, videonya Wan. Enggak, malu. Soalnya dia sama koordinator semuanya. Sama-sama nggak ada rambut aja lu malu-malu lagi. Gue pakai Aduh, wig loh. ini Upin Ipin nggak usah ini deh ya, Upin Ipin berdua ini ya. Sandra, Hai San. suaranya. Udah mandi Sandra, belum ya? Sandra kangen nih. Sandra, suaramu nggak ada loh, San. Di mute. Suaranya di mute. Apanya dia Mut? Suaranya. Bang Andi ini kalau udah mut aja, Ya cepet Allah. kali. Aduh, Yakub tuh yang suka Mut. Udah lama yang nggak di mut ya. Gak ikutan. Ini mana kok nggak kelihatan mukanya semuanya? Ya, ada si Abang. Abang yang ada di situ Bang. Aduh. Nanda, gimana kabarnya Nanda? Kangen sama Nanda Kok pada diam? Ada Abang, Bang. Kenapa kan nggak dimarahin? Masih istirahat. Lagi pada coffee break kali? Ntar Abang ikut nimbrung. Mereka pada coffee break kosong tuh ruangan. Iyanya, serem. Ulak mah diem-diem baik ya, Ulak ya. Kangen kapan ketemu ya? Makanya di komen tuh chat, pada nggak ngomen sih kalau kangen. Ih, payah deh semua pada diem aja. Karena mas semuanya pengen ngumpul gitu loh. Ula, jangan ini diem-diem baik, Ula. Udah, Sandra komen. Iya Mbak Nabila kata sehati buka dong videonya, kita akan pengen kenal. Oh iya, cantik hati siapa ya? Buka dong videonya, kita kenalan. Yang mau kenal buka dulu videonya. Mbak Nabila. Hai. Itu dong. Oh malu-malu pus ya. Ya udah buka Wan. videonya. Bang, buka lah video Iwan apa? buka juga videomu Wan. Kamu mau kenal tapi nggak buka videonya. Ya ini Adil nih, Bang. Buka topinya Wan. Astagfirullah, Kang Iwan, nih apaan sih begitu dipakai? Itu masker bukan buat dijidat, tahu nggak? Di dasar masker buat dijidat, dasar. Menampilah suaranya dong biar tanda. Senyum-senyum pus dia mah. Masih malu-malu kucing. Iya malu-malu pus.
Sementara Dedek kan udah jadi kucingnya ya. Iya, tinggal mandi pusnya aja yang belum, Kak Iwan. Oh ya Allah. Pagi Bang. Haji Iwan. Pagi Bang Daniel. Ya, Berduka cita Sep. Bang Daniel. Ya, Berduka Sep. cita Bang Daniel. Makasih. Loh, kok suara si Abang berubah ya? Kok suara Abang berubah? Lagi sedih, Sep. Oh, gitu ya Bang. Makasih ya doanya ya. Ya, akibat nangis mulu ya Bang. Mohon maaf ya Bang. Ya. Wan, Siap, Bang. udah gondrong tuh, Wan. Giginya. Di samping, kok udah gondrong di samping. Apaan di samping? Di sampingnya sini udah gondrong. Oh, pada gondrong ya. Belum sih, belum dipotong. Rencana sih Coba mau pakai wig. Maskernya Bisa dibuka dikuncir itu. itu, Wan, rambutnya. Maskernya gotong juga itu dalam maskernya, coba lihat. Enggak dong. Tuh. Klimis. Oh. Kak Iwan, apanya yang belum dipotong kepalanya? Ya Allah, jahat banget Dede. Galak Terus ini, itu Kang Iwan. Tante itu galak itu tante. udah tahu kok. Santai lah Om, aduh Om, santai lah Om. Enggak Bang. Bang. Ih, cari kawan ya. Preman Medan tuh. Preman Medan. Serem amat. Mana ini orang-orang yang baru mana? Nabila Sakib bukan ini? Hah? Nabila Sakib? Bukan. Mana Nabila apa ini? Nabila. Oh, Nabila. Ini mukanya ya. Hai Mbak Nabila. Hai. Lemas amat sih, belum kopi break ya? Gombal. Kok gombal sih? Nabila sharing-sharing aja ke teman-teman ya. Jangan sendirian bingungnya. Bergurunya sama Bang Andi. Sharing-sharing aja. Oh, ada KPS-nya Victory Plus tuh ngapa? Woi, Bro Yan. Yakub nggak ada loh Bang. Bro Michael. Baru Monet baru Mas Asep. Oh iya, Monet baru mencari jodoh di sini. Aduh, apa kabar Bang? Om Michael, apa kabar? Baik Kang Asep, sehat. Kang Asep sehat. Alhamdulillah. Ini ada bos ente di sini. Iya. Besok datang ke Jogja. Ke Jogja, ke Kemanjib. Enggak lah, bos. Si bos yang datang lah. Oh, si bos. Oke, sip. Akhirnya saya kunjungan juga nih ke Michael. Datang juga nanti? Ya. Insya Allah. Ditunggu. Yang lagi pelatihan jeep. Nimbrung. Nabila udah paham Nabila? Belum begitu paham. Belum begitu paham. Nanti kan ada tutorialnya, ya. Kalau nggak paham, langsung ini aja, tanyakan saya langsung ya.
Iya. Komunikasi aja ya. Itu komunikasi itu penting, ya. Di sini juga ada Angga, Yakub, Bang Andi, yang bisa Nabila tanya-tanya, ya. Teman-teman dari NTT sama Mahameru sama dari Lancang Kuning. Nah, itu dia buat orang-orang bertanya, ya. Jangan malu-malu. Iya. Kalau malu-malu ya bingung sendiri ntar akhirnya. Ada Aldebaran, saudara-saudara. Wow, mana si itunya Andinnya? Andinnya pakai jilbab di kantin hati. Andinnya pakai jilbab. Andinnya pakai jilbab. Andinnya udah mualaf. Bego. Kamu kena